Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 ini, saya akan mengomentari aparat penegak hukum yang menzolimi Muhammad KC nanti bisa dipermalukan Tuhan seperti kasus Ahok. Perkara Muhammad KC, masalah tuduhan penodaan agama yang berakibat umat muslim sakit hati. Lalu ditangkap polisi Polda Bali, padahal menurut Muhammad KC tidak ada melakukan kesalahan. Padahal dia hanya membaca surat-surat itu berdasarkan yang tertulis di dalam Al-Quran itu tersendiri. Penjoliman yang dilakukan aparat penegak hukum kepada Muhammad KC terutama penempatan sidang. Muhammad KC melakukan penyampaian informasi dari daerah Bali, maka lokus delikti dan tempus deliktinya di Bali, maka perkaranya dia di Bali. Tetapi aparat penegak hukum membawa ke Mabes Polri di Jakarta dan disidangkan di Pengadilan Negeri Ciamis yang melanggar hukum. Soal penangkapan dan penyitaan barang bukti tidak sesuai prosedur hukum, di mana dalam penyitaan barang bukti tersebut tidak ada penyitaan dan juga tidak ada saksi-saksi dari masyarakat menyaksikannya dan tidak ada berita acara penyitaannya dan seterusnya, dan sifatnya melanggar aturan hukum juga. Baru 1 hari ditahan di Mabes Polri, dianiaya Napoleon Bonaparte, dibantu 3 orang tahanan hingga Muhammad KC pingsan berkali-kali dan terakhir diguyur dengan air kotoran manusia. Dalam putusan hakim tunggal menolak gugatan Muhammad KC dengan alasan pokok perkara di Pengadilan Negeri Ciamis sudah disidangkan. Letak penjoliman hakim kepada Muhammad KC diperlama sidangnya. Diperlama sidangnya dalam perkara pra-peradilan. Seharusnya dalam perkara peradilan dalam waktu 7 hari sudah diputus hakim. Tetapi dalam perkara ini sampai 1 bulan baru diputus hakim pra-peradilannya tersebut. Di sini letak penjolimannya hakim tersebut. Penanganan perkara Muhammad KC, aparat penegak hukum yang menyelesaikan perkara Muhammad KC, baik polisi, jaksa, dan hakim, diduga bisa dipermalukan Tuhan seperti kasus Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Harapan saya ke depan, aparat penegak hukum sebenci apapun kepada terdakwa harus adil dalam menangani setiap perkara. Selama di dunia, semua perbuatan bisa dilindungi atasannya dan tutup-tutupinya. Tetapi orang yang beragama, sehebat apapun dapat menutupi perbuatan yang melanggar hukum. Tuhan yang Maha Kuasa tahu semua perbuatan yang dilakukan. Yaitulah saya lihat, sehingga sampai saya lihat perbuatannya tersebut seperti Muhammad KC ini merasa tidak salah. Karena dia katanya hanya membacakan ayat-ayat itu yang ada tertulis dalam Al-Quran, itu menurut dia. Sehingga dia merasa tidak salah. Sehingga dia mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi sejak prosesnya pun sudah diperlakukan tidak adil. Mulai ditangkap dari Bali sampai dibawa ke Jakarta, di mana baik penangkapannya maupun penyitaan barang buktinya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ditambah lagi seharusnya perkara tersebut harus disidangkan di Bali karena lokus delikti dan tempus deliktinya di Bali. Seharusnya baik jaksa maupun baik polisi, jaksa, dan hakim yang menyelesaikan adalah aparat Bali semuanya. Ini malah dibawa ke Jakarta baru 1 hari sampai di Mabes Polri, di tahanan Mabes Polri sudah
dianiaya Napoleon Bonaparte hingga pingsan berkali-kali, dan terakhir diguyur dengan air kotoran manusia dan di kotoran manusia. Itulah perbuatan-perbuatan seharusnya polisi penjara tersebut harus menjaganya, tidak boleh perlakukan. Ini kelihatannya seperti pura-pura tidak tahu, sehingga dia dipukuli oleh Napoleon Bonaparte, dan Napoleon Bonaparte termasuk tahanan, ditambah 3 tahanan lagi yang membantu dia melakukan penganiayaan terhadap Muammar Kacin tersebut. Sehingga ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya menjolimi daripada Muammar Kacin tersebut. Jadi sampai ada menyatakan bahwa kemungkinan aparat penegak hukum ini, baik dia polisi, jaksa, hakim, mungkin nanti dia bisa dipermalukan oleh Tuhan seperti kasus Ahok tersebut. Jadi harapan saya ke depan, aparat penegak hukum sebenci apapun kepada terdakwa harus adil dalam menangani setiap perkara. Selama di dunia semua perbuatannya bisa dilindungi atasannya, dan dia bisa membohonginya. Tetapi orang yang beragama sehebat apapun dapat menutupi perbuatannya yang melanggar hukum. Tuhan Maha tahu atas semua perbuatan yang dilakukannya. Sekian dan terima kasih.